Seorang pria tidur dengan wanita yang sama 300.000 kali dalam satu hari. Tetapi setiap kali setelah itu, wanita itu melupakan segalanya, hanya karena pria itu terjebak di hari yang sama selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, dia menipu wanita itu untuk pulang bersamanya setiap hari dengan alasan yang sama. Dan dia tidak perlu bertanggung jawab setelahnya, karena ketika dia bangun keesokan harinya, waktu akan diatur ulang ke hari sebelumnya. Dan terus mengulangi kehidupan sebelumnya. Hari itu dia menemukan wanita itu lagi, dan memberitahunya bahwa dia telah hidup selama 1000 tahun. Dia tahu wanita itu tidak akan percaya, dan akan mengirim pesan kepada sahabatnya untuk datang menyelamatkannya. Pria itu langsung berkata bahwa sahabatmu tidak akan datang, karena dia harus menemani pacarnya, dan tidak punya waktu untukmu. Dan dalam 6 menit 13 detik, dia akan meneleponmu. Sebelum itu, kamu akan digoda oleh seorang berambut pirang. Musweru berpikir dia telah bertemu orang gila setelah mendengarnya. Dia mengomel dan berdiri untuk pergi. Akibatnya, karena gerakannya terlalu besar, lengannya menabrak pria berambut pirang yang lewat. Pria berambut pirang itu meraih pergelangan tangan Musweru. Cantik, sepertinya kau melukaiku barusan. Karena kau sangat cantik, temani aku minum segelas, dan masalah ini selesai. Musweru berjuang mati-matian, tapi semakin dia berjuang, semakin bersemangat pria berambut pirang itu. Melihat ini, Wu Chen melambaikan tangannya. Si pirang imut itu, kemarilah. Pria berambut pirang itu tampak kesal. Bocah brengsek, siapa yang kau hina? Cari mati, ya. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan puntung rokoknya ke arah Wu Chen. Wu Chen bahkan tidak repot-repot menghindar, karena dia telah mengalami adegan ini berkali-kali. Selanjutnya, pria berambut pirang yang marah itu akan memukulnya. Wu Chen dengan mudah menghindari serangan itu. Satu pukulan membuat 18 gigi pria berambut pirang itu copot. Kemudian, sambil memperhatikan waktu, dia melihat ke arah bos pria berambut pirang itu muncul. Sekelompok pria besar berjalan menuju Wu Chen. Bocah brengsek, berani memukul orangku? Hari ini kau mati. Wu Chen tampak meremehkan. Liu Fugui, kau semakin berani, ya? Apakah begitu caranya Sang Biao mengajar anak buahnya? Liu Fugui tampak terkejut. Bagaimana kau bisa mengenal kakakku? Wu Chen segera menelepon Sang Biao. Dengan beberapa kata, dia membuat pihak lain tunduk. Kemudian dia melemparkan telepon ke Liu Fugui. Liu Fugui gemetar ketakutan. Dia buru-buru menarik anak buahnya untuk meminta maaf kepada Wu Chen. Musweru, yang menyaksikan semuanya, membelalakkan matanya. Dia menjadi penasaran dengan identitas Wu Chen. Saat itu, sahabatnya menelepon. Apa yang dia katakan persis seperti yang diprediksi Wu Chen. Musweru berkata, tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar hidup selama 1000 tahun? Mendengar ini, Wu Chen tersenyum pahit. Pada awalnya, dia mengira dirinya beruntung. Hidupnya semakin menyenangkan setiap harinya. Menunggang kuda dengan wanita di pantai yang cerah. Menghabiskan banyak uang di kasino kelas atas. Dan berubah menjadi pahlawan super. Bertarung melawan penjahat. Karena apapun yang dia lakukan, waktu akan diatur ulang keesokan harinya. Jadi meskipun dia mati, dia akan terus hidup kembali. Tapi setelah waktu yang lama, dia hanya merasakan kesepian yang tak berkesudahan. Musweru merasa ragu setelah mendengarnya. Maka dia memutuskan untuk mengikuti Wu Chen untuk menyelidikinya. Kemudian keduanya tiba di garasi bawah tanah. Ketika melihat mobil sport di depannya, Musweru tampak terkejut. Ini mobilmu, bukan? Aku mencurinya. Lagi pula, setelah waktu di riset besok, mobil ini akan kembali. Sampai jumpa, cantik. Sampai jumpa apa? Kau tidak akan membiarkan aku pulang sendiri, kan? Tapi aku tidak tertarik pada wanita dengan riasan tebal dan nilai kecantikan di bawah 8. Musweru langsung marah mendengarnya. Dia mengeluarkan sebotol pembersih riasan dari tasnya, dan menggosoknya dengan kuat di wajahnya. Lalu dia berbalik menatap Wu Chen. Sekarang berapa nilaiku? Mungkin bisa 9. Kita sudah cukup dekat. Mau menginap di rumahku? Tempat tidurku besar dan nyaman. Ayo, siapa takut? Kalau kau macam-macam, aku akan lapor polisi. Wu Chen menyeringai nakal. Dengan suara menderu, dia melaju pulang. Setelah pertempuran sengit semalaman, Wu Chen membuka matanya. Melihat tempat tidur kosong di sampingnya, dia menghela nafas. Hari yang berulang dimulai lagi. Selamat tinggal, gadis cantik. Tiba-tiba, sepasang kaki ramping terlihat olehnya. Suara Musweru yang tidak puas terdengar di telinganya. Kau pembohong, bukankah kau bilang tanggal 7 Juli akan terus berulang? Jelaskan padaku, kenapa sekarang tanggal 8 Juli? Wu Chen melihat jam di meja samping tempat tidur. Tertera jelas di sana, tanggal 8 Juli pukul 7:01. Wajah Wu Chen yang biasanya tenang, untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi bingung. Musweru sangat tidak puas. Dia merasa telah ditipu oleh Wu Chen. Sejak dia melihat jam, dia mengunci diri di kamar mandi dan tidak mau keluar. 1000 tahun, akhirnya aku terbebas dari reinkarnasi. Saat itu, terdengar suara ding. Selamat, tuan rumah telah melewati ujian 1000 tahun. Sistem reinkarnasi ruang waktu telah diaktifkan. Kemudian panel atribut muncul. Meskipun atribut fisiknya biasa saja, kekuatan mentalnya sangat tinggi. Tapi apa itu riset ruang waktu? Bisakah dia mengatur ulang waktu sesuka hati? Sistem memberikan penjelasan tepat waktu. Tuan rumah dapat memilih waktu saat ini untuk diriset. Titik penyelesaiannya adalah pukul 7 pagi. Mereset waktu membutuhkan kuota ruang waktu.
Setiap riset tambahan dalam 1 hari akan menggandakan poin yang dibutuhkan. Wu Chen sangat puas dengan fungsi ini. Bagaimanapun, riset aktif dan pasif adalah 2 hal yang berbeda. Dia sebelumnya terjebak dalam waktu, dan sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk mengendalikan waktu. Yang paling membuatnya lega adalah, selama 1000 tahun ini, dia tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Dia telah menguasai ribuan keterampilan. Akhirnya, semua keahliannya berguna. Mu Sueru mendengar suara tawa dari kamar mandi, dan mengira bocah kecil ini sudah gila. Tiba-tiba, Wu Chen membuka pintu dan mengejutkan Mu Sueru. Dia tergagap bertanya apakah dia baik-baik saja. Wu Chen dengan santai menyisir poninya. Tidak apa-apa, ini hari paling santai dan menyenangkan dalam 1000 tahunku. Saat itu, seseorang menggedor pintu dengan panik. Berani mencuri mobil bos kami? Kalian bosan hidup? Keluar sekarang. Mu Sueru mengintip keluar melalui lubang intip. Beberapa preman tampak galak berteriak di depan pintu, siap mendobrak masuk kapan saja. Mu Sueru menoleh dan menyalahkan Wu Chen karena mencuri mobil orang. Apa yang harus dilakukan sekarang karena mereka sudah datang? Wu Chen juga merasa dirugikan. Dia tidak menyangka waktu akan kembali normal hari ini. Yang lebih merepotkan, mobil yang dicurinya adalah milik Wang Zuangyuan. Dia adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di Donghai. Seharusnya dia memiliki masa depan yang cerah. Namun, orang tuanya dilukai oleh preman penggusuran paksa. Dia marah dan melukai semua preman itu. Setelah menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun. Dengan IQ-nya yang tinggi, dia menjadi terkenal di dunia bawah tanah Donghai. Mendengar itu, Mu Sueru terdiam. Bukankah mereka pasti mati karena telah memprovokasi orang yang begitu kuat? Saat itu, Wu Chen memberitahunya kabar buruk lainnya. Kemarin, untuk menyelamatkannya, dia menggunakan nama Tuan Mudali. Jika masalah ini diusut, dikhawatirkan akan melibatkan orang-orang dari dunia bawah tanah di seluruh wilayah Huadong. Mu Sueru merasa merinding. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak apa-apa, kita ulangi saja. Kemudian, dia segera mengaktifkan riset waktu. Ekspresi bingung Mu Sueru membeku, lalu berubah menjadi pecahan waktu dan disusun ulang. Beberapa saat kemudian, waktu kembali ke pagi hari saat mereka baru bangun tidur. Saat Mu Sueru mempertanyakan Wu Chen membungkamnya sebelum dia selesai bicara. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat berpakaian. Mu Sueru menggigit jarinya. Wajahnya penuh dengan rasa kesal. Aku tahu kau tidak akan bertanggung jawab. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak sabar untuk mengusirku. Nona, jangan main-main. Kemarin aku mencuri mobil Wang Zuangyuan. Anak buahnya akan segera datang. Dengan statusmu, tentu saja kau tidak takut. Tapi aku, orang biasa, tidak bisa memprovokasinya. Mendengar itu, Mu Sueru tertegun. Orang ini tahu statusnya. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Mohon padaku, dan aku akan membantumu mengatasi Wang Zuangyuan. Sebelum dia selesai bicara, Wu Chen menariknya ke dalam pelukannya. Seperti kau memohon padaku semalam, Mu Sueru tidak menyangka, pria brengsek ini masih menggodanya saat bencana akan datang. Dia mendorong Wu Chen. Dasar mesum, tunggu saja sampai kau dipukuli sampai mati. Wu Chen menyeringai nakal. Maaf mengecewakanmu, aku kebetulan kenal seseorang yang bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia menarik Mu Sueru dan melarikan diri dengan mobil. Wang Zuangyuan mengirim banyak anak buahnya untuk mengejar dan mencegat mereka. Dia bahkan berani mengeluarkan pistol di tengah kota yang ramai. Wu Chen menginjak pedal gas dan menjauh dari para pengejar. Dia lalu menelepon CEO cantik, Li Ruobing. Direktur Li, aku ingin mengingatkanmu. Ada pengkhianat di dekatmu. Dia akan membuatmu kalah taruhan. Siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang taruhan itu? Aku juga tahu lebih banyak tentang adikmu. Jika kau tertarik, kirim seseorang untuk menjemputku di lantai bawah dalam setengah jam. Kita bicara langsung, hanya dengan satu panggilan telepon. Para pengejar mengepung mereka dari kedua sisi. Mu Sueru ketakutan, tapi Wu Chen tampak bersemangat. Berpeganganlah erat-erat. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas sampai mentok. Dengan drifting yang indah, dia dengan mudah melewati kedua mobil itu. Setelah lolos dari para pengejar, dia berhenti tepat di depan rumah Mu Sueru. Melihat bangunan yang familiar, Mu Sueru tampak terkejut. Bagaimana kau tahu di mana rumahku? Lalu dia menggelengkan kepalanya. Lupakan. Anggap saja aku tidak bertanya. Kau pasti akan membohongiku dengan mengatakan kau sudah hidup selama 1000 tahun. Dia kemudian keluar dari mobil dengan kaki gemetar, berbalik dan melirik Wu Chen. Tapi di mana kau belajar menyetir seperti itu? Hebat sekali. Tentu saja dengan mempertaruhkan nyawa. Demi keahlian menyetir ini, entah berapa kali aku mati. Tapi jangan pernah meniru aku, karena aku punya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara kau hanya punya satu. Seperti dugaanku, kau mengatakan itu lagi. Beri aku nomormu. Mungkin suatu hari nanti aku akan menghubungimu lagi kalau aku berbaik hati. Mu Sueru belum selesai bicara. Wu Chen sudah menginjak gas dan pergi. Setengah jam kemudian, dia tiba di lantai bawah perusahaan Li Ruobing. Wanita ini tampak seperti pengusaha terkenal di Donghai. Tetapi identitas aslinya sangat rumit. Tuan muda Li yang berpengaruh di Donghai adalah adik kandungnya. Tentu saja, sebagai wanita cantik yang sempurna, Wu Chen pernah memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Sekarang, bertemu kembali sebagai orang asing, Li Ruobing memeriksa data Wu Chen berulang kali selama 1 tahun sebelum akhirnya berbicara. Wu Chen, 20 tahun.
lulusan jurusan ilmu komputer Universitas Donghai. Ayahmu Wu Dalang, ibumu Zhang Xiujuan. Selain itu, kau punya adik perempuan yang masih SMA, bernama Wu Jiao Jiao, kan? Wu Chen mengacungkan jempolnya setelah mendengarnya. Direktur Li memang hebat, hanya dengan nomor telepon, kau bisa menemukan begitu banyak informasi. Li Ruobing merobek data di tangannya, dan berdiri untuk menanyai Wu Chen siapa dia sebenarnya. Dengan identitasnya yang biasa saja, tidak mungkin dia tahu tentang taruhan itu. Wu Chen tersenyum nakal. Anggap saja aku pedagang informasi. Kebetulan aku tahu banyak hal tentang orang-orang di sekitarmu. Beri aku 10 juta, dan aku akan membantumu mengungkap pengkhianat di dekatmu. Mendengar itu, Li Ruobing diam-diam meraba laci. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Wu Chen. Kau orang asing, tiba-tiba datang ke kantorku dan berbicara tentang pengkhianat, lalu memintaku membayar 10 juta? Kau pikir aku mudah ditipu? Jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Melihat itu, Wu Chen sama sekali tidak panik. Aku tahu kau benar-benar akan menembak. Tapi tanpa ini, bagaimana kau akan membunuhku? Melihat pistolnya, Li Ruobing terkejut. Pistol ini selalu menempel di bawah meja. Bagaimana kau bisa mengambil magazinnya? Sebagai pedagang informasi, aku sudah tahu kau menyembunyikan pistol di bawah meja. Karena itu juga salah satu informasiku. Tolong, Direktur Li, percayalah pada kemampuanku. Dan aku tidak punya niat jahat. Aku datang menemuimu hanya untuk uang. Kalau begitu, coba katakan, apalagi yang kau tahu? Direktur Li, sebagai putri tertua keluarga Li, kau didiskriminasi oleh keluargamu karena kau seorang perempuan. Dan kau menjadi korban perjodohan bisnis. Dipaksa menikahi bajingan Ding Ruilong itu. Ibumu bahkan mengancam bunuh diri agar kau menurut. Untuk membuat mereka menyerah, kau punya 3 pacar palsu. Tapi tidak satu pun yang berakhir baik. Yang pertama bunuh diri, yang kedua masuk rumah sakit jiwa, yang ketiga dijebak dan dipenjara. Mungkin dia tidak akan pernah keluar seumur hidupnya. Karena itu, selama bertahun-tahun tidak ada pria yang berani mendekatimu. Untuk melepaskan diri dari Ding Ruilong, kau membuat perjanjian dengannya. Dalam 5 tahun, siapapun yang bisnisnya lebih besar akan dianggap sebagai pemenang. Tapi kau tidak tahu Ding Ruilong, untuk mengalahkanmu, telah membujuk seseorang di dekatmu. Dia akan mencuri data penelitianmu, dan membuatmu kalah taruhan. Setelah percakapan, Wu Chen berhasil mendapatkan kepercayaan Li Ruobing. Dia langsung menulis cek 10 juta. Dan meminta Wu Chen membantunya mengungkap pengkhianat itu. Saat itu, asisten Feng Yan masuk. Direktur Li, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Begitu dia selesai berbicara, Wu Chen langsung menahannya. Orang ini pengkhianatnya. Feng Yan sangat terkejut. Lepaskan aku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura. 5 juta dolar di kartumu. Bukankah itu hadiah karena menjadi anjing Ding Ruilong? Feng Yan masih ingin membantah. Tetapi Ding Ruilong menelepon. Wu Chen segera mengaktifkan loudspeaker. Sudah dapat datanya, sekarang apalagi yang bisa kau katakan? Bagus, Feng Yan, selama beberapa tahun ini, kau diam-diam mengambil banyak keuntungan. Aku selalu pura-pura tidak tahu dan tidak mempermasalahkannya. Tapi kau tega mengkhianatiku hanya untuk 5 juta? Melihat rencananya terbongkar, Feng Yan hanya bisa memohon. Ampun, Nona, saya tahu saya salah. Bos Li, pengkhianat seperti ini tidak bisa dibiarkan. Habisi saja dia, lupakan. Lagi pula dia sudah mengabdi padaku bertahun-tahun. Pergi, aku tak ingin melihatmu lagi. Kukira kau akan membunuhnya. Tak disangka Bos Li cukup baik hati. Aku hanya merasa terlalu kejam menggunakan pistol. Malam ini dia akan diceburkan ke sungai setelah disemen. Tapi sekarang aku curiga kau mata-mata Ding Ruilong. Untuk mendapatkan kepercayaanku, kau sengaja mengorbankan Feng Yan. Kau, si imut, cukup curiga juga. Ya, untuk menghilangkan kecurigaanmu, ku bersedia menjadi pacar palsumu. Ding Ruilong sangat menjaga gengsi. Dia tidak akan membiarkan dirinya diselingkuhi demi mengalahkanmu. Jadi, ini cara terbaik untuk membuktikan aku tidak bersalah. 3 pacar palsuku sebelumnya dihabisi oleh Ding Ruilong. Kau tidak takut mati? Bisa dekat dengan wanita cantik sepertimu. Aku sangat menginginkannya. Bagaimana mungkin aku takut? Begitu dia selesai bicara, Li Ruobing menodongkan pistol ke dahinya. Aku akui kau istimewa dan berani. Tapi kau masih sangat muda. Sangat disayangkan jika kau mati begitu saja. Kau benar-benar tidak takut? Tentu saja, kalau kau mau membunuhku, kau pasti sudah melakukannya. Jadi, ini hanya lelucon untukku. Kan, sayang? Li Ruobing kemudian menurunkan pistolnya. Aku semakin menyukaimu. Tapi, pasangan kekasih seharusnya punya foto mesra, kan? Setelah mengatakan itu, asterisk klik, dia mengambil foto mereka berdua. Lalu mengirimkannya ke Ding Ruilong. Mulai hari ini, kau pacarku. Sekarang, bicarakan tentang adikku. Wu Chen langsung menyebutkan beberapa bisnis milik adik Li Ruobing. Karena melakukan beberapa hal ilegal, dia sekarang sedang diawasi. Diperkirakan sebulan lagi akan ditangkap. Jika adikmu ditangkap, seluruh keluargamu juga akan terlibat. Li Ruobing terkejut mendengarnya. Ini masalah serius. Kau yakin informasinya akurat? Tentu saja. Mana mungkin aku bercanda soal adik ipar? Sementara itu, adik Li Ruobing sedang mendengarkan laporan anak buahnya. Dia tahu Wu Chen tidak hanya mencuri mobil Wang Zhuangyuan, tapi juga melukai orang-orang Sang Biao dengan mengatasnamakan dirinya. Dia bersiap untuk menghajar Wu Chen sendiri.
Tiba-tiba pintu terbuka. Li Ruobing masuk dengan penuh amarah. Adik Li Ruobing hampir ketakutan. Cepat matikan rokokmu. Kakak tidak suka bau rokok. Kak, kenapa kau datang sendiri? Ada apa? Li Ruobing menunjuk ke belakangnya. Aku datang untuk memperkenalkan seseorang padamu. Wu Chen melemparkan kunci mobil. Maaf, Tuan Muda Li. Kemarin aku meminjam mobilmu sebentar. Ini ku kembalikan. Saat itu, seorang anak buah berteriak. Tuan Muda Li, itu dia orang yang baru saja kubicarakan. Dia yang memakai namamu. Melihat Tuan Muda Li yang geram, Wu Chen hanya merasa geli. Anak ini adalah yang paling disayang di keluarga Li, dan dapat menggunakan sebagian besar kekuatan keluarga. Kekuatannya tidak kalah dengan Ding Ruilong. Namun, dia yang biasanya sombong dan arogan. Setiap kali bertemu kakaknya seperti tikus bertemu kucing. Ternyata Li Ruobing sejak kecil sangat galak. Setiap kali adiknya diganggu, dia selalu berada di garis depan. Tetapi dalam hal memukul adiknya, dia juga tidak segan-segan. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Li hormat sekaligus takut pada kakaknya. Melihat Wu Chen dilindungi oleh kakaknya, Tuan Muda Li hanya bisa bertanya dengan lemah. Kak, siapa orang ini? Begitu dia selesai berbicara, telinganya dicubit oleh Li Ruobing. Siapa orang ini? Tidak sopan, dia kakak iparmu. Begitu kata-kata itu keluar, semua anak buah di sampingnya terkejut. Astaga, kakak ipar bos. Tak disangka orang ini punya koneksi kuat. Tuan Muda Li juga membelalakkan matanya. Orang ini begitu biasa, bagaimana mungkin dia kakak iparku? Kak, kau pasti sedang bermain sandiwara pacar pura-pura lagi, kan? Melihat adiknya tidak percaya, Li Ruobing memutar bola matanya. Lalu dia menutup mulutnya dan berpura-pura mual. Aduh, belakangan ini aku tidak tahu kenapa. Aku selalu mual. Setelah selesai berbicara, dia memukul Wu Chen dengan tinjunya. Semua gara-gara kamu, dasar mesum. Membuatku sangat menderita.